Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di video dari grup B mengenai rangkuman kuliah umum pada OPM sebagai filter aktif. Nah, sebelum memulai, alangkah baiknya kita perkenalkan terlebih dahulu lagi personil dari grup B. Yang pertama ada saya di sini, Muhammad Hafiz Abnadi dengan NIM akhir 073. Lalu ada Muhammad Zaki Mustafa dengan NIM akhir 057 dan ada Putri Aida dengan NIM akhir 018. Nah, langsung aja kita mulai. Kira-kira bagaimana sih OPM ini sebagai suatu filter aktif? Pembahasan yang pertama yaitu Operational Amplifier Introduction atau pengenalan OPM. OPM secara umum berfungsi sebagai amplifier atau buffers dan digambarkan dalam bentuk segitiga pada rangkaian skematik. OPM terdiri dari dua input yaitu inverting dan non-inverting. Juga terdiri dari satu output dan memiliki power connection berupa voltage tambahan. Berikut merupakan gambar dari OPM. OPM terdiri dari 8 pin. Pin yang pertama dan pin kelima berfungsi untuk balancing. Pin kedua berfungsi untuk inverting input. Pin ketiga untuk non-inverting input. Pin keempat untuk voltage negatif. Pin keenam untuk output. Pin ketujuh untuk voltage positif. Dan pin ke-8 tidak memiliki fungsi khusus. Selanjutnya, what is a filter? Apa itu filter? Filter merupakan rangkaian yang berfungsi untuk menyeleksi frekuensi. Filter dapat meloloskan frekuensi tertentu, juga dapat memblok frekuensi tertentu. Selanjutnya, berikut merupakan gambar rangkaian skematik filter secara umum. Dapat diketahui bahwa ini merupakan rangkaian RC terdiri dari resistor dan kapasitor. Rangkaian RC ini merupakan rangkaian utama dari rangkaian filter. Selanjutnya, rangkaian-rangkaian filter yang umum biasanya merupakan passive filter. Kenapa disebut dengan passive filter? Karena passive filter ini terdiri dari komponen-komponen pasif yaitu resistor, induktor, dan kapasitor. Rangkaian pasif itu merupakan rangkaian yang dapat bekerja tanpa membutuhkan power atau sumber tegangan dan sumber arus. Passive filter dibedakan menjadi dua. Yang pertama, passive RC low pass filter. Secara umum diartikan sebagai rangkaian yang meloloskan tegangan berfrekuensi rendah. Untuk rangkaian skematiknya adalah sebagai berikut. Terdiri dari resistor dan kapasitor. Resistor di awal, jadi rangkaian ini akan meloloskan tegangan berfrekuensi rendah dan tegangan berfrekuensi tinggi akan di-groundkan. Berikut merupakan grafik dari passive RC low pass filter. Jadi ini merupakan frekuensi awalnya, di sini frekuensi cut off, lalu turun. Selanjutnya frekuensi response plot. Berikut merupakan persamaan dari rangkaian filter, yaitu reaktansi kapasitif sama dengan 1/2pi frekuensi dikali kapasitansi kapasitor. Karena arus yang masuk merupakan direct current, maka frekuensinya sama dengan 0. Berdasarkan rumus ini, karena frekuensinya 0, maka reaktansi kapasitif sama dengan 1/0 sama dengan infinity. Karena reaktansi kapasitif besar atau infinity, maka kapasitor akan bertindak menjadi open circuit. Dan karena kapasitor menjadi open circuit, maka tegangan output sama dengan tegangan input. Dari persamaan ini dapat diketahui juga bahwa frekuensi berkebalikan dengan reaktansi kapasitif, sehingga apabila frekuensinya tinggi maka reaktansi kapasitifnya rendah. Pada saat reaktansi kapasitif rendah, maka tegangan outputnya juga akan rendah atau menurun. Pada frekuensi tinggi, kapasitor akan bertindak menjadi short circuit dan tidak ada output voltage. Hal ini menunjukkan bahwa pada tegangan berfrekuensi tinggi
akan digroundkan. Yang kedelapan, dianggap bahwa 70,7% atau negatif 3 desibel dari maksimal frekuensi yang bisa diloloskan, kita akan mendapatkan FC. Selanjutnya ada passive RC high pass filter. Passive RC high pass filter secara umum diartikan sebagai rangkaian yang meloloskan tegangan dengan frekuensi tinggi. Rangkaian skematiknya sebagai berikut, terdiri dari kapasitor terlebih dahulu, lalu resistor. Berikut merupakan grafik dari passive RC high pass filter. Selanjutnya frekuensi respons plot. Untuk persamaannya masih sama seperti sebelumnya. Nomor 1 juga sama karena arus yang masuk merupakan arus DC, maka frekuensinya sama dengan 0 Hz. Yang kedua, karena frekuensinya 0 Hz, maka reaktansi kapasitifnya infinity. Nomor 3 juga masih sama, karena reaktansi kapasitifnya besar, maka kapasitor akan berpindah menjadi open circuit. Berkebalikan dengan sebelumnya, V output sama dengan 0. Mengapa? Karena kapasitor bertindak menjadi open circuit, maka tidak ada tegangan yang mengalir, sehingga V output sama dengan 0. Masih sama seperti sebelumnya. Ketika frekuensi tinggi, maka reaktansi kapasitif rendah. Ketika reaktansi kapasitif rendah, maka tegangan outputnya meningkat. Mengapa demikian? Karena ketika reaktansi kapasitif semakin rendah, maka tegangan yang dapat lewat akan semakin tinggi atau semakin banyak. Nomor 7, pada titik tertentu, V output dapat sama dengan V input. Hal ini disebabkan karena pada frekuensi yang sangat tinggi menyebabkan reaktansi kapasitif menjadi semakin kecil, sehingga output voltage dapat meningkat sampai bisa sama dengan V input. Selanjutnya merupakan kelemahan dari rangkaian passive filter. Rangkaian passive filter terdiri dari induktor yang memiliki banyak kelemahan, antara lain ukurannya yang besar, lebih rentan terhadap EMI, lebih mungkin untuk menghasilkan problem pada EMI, dan kurang atau tidak kompatibel dengan IC pada beberapa teknologi. Selanjutnya ada filter aktif. Aktif sendiri mengartikan yaitu komponen-komponen yang ada di sini, yaitu komponen-komponen aktif. Seperti contohnya op-amp. Di sini dia membutuhkan tegangan untuk menjalankannya. Ya, lanjut. Ini adalah band pass filter. Jadi dalam band pass filter itu berarti kita meloloskan suatu frekuensi tertentu dengan rentang tertentu. Nah, karena di sini adalah wide band, jadi besar artinya wide, lebar. Nah, bisa kita lihat bahwa wide band pass filter ini ditandai dengan quality factor yang lebih kecil daripada 10. Nah, karena quality factor ini berbanding dengan F cutoff-nya. Jadi ketika quality factornya ini kecil, kurang dari 10, maka F cutoff-nya akan lebih kecil. Jadi karena cutoff-nya kecil sehingga band-nya ini akan lebih besar karena cutoff-nya itu kecil. Nah, sebagaimana kita tahu nih bahwa dalam wide band pass filter ini kita meloloskan karena pass filter, jadi kita akan meloloskan tegangan dalam tertentu. Nah, kita bisa lihat di rangkaian ini bahwa sesuai dengan rangkaiannya ini diawali dengan high pass terlebih dahulu, lalu op-amp, baru low pass. Nah, sesuai dengan rangkaian ini kalau kita gambarkan grafiknya itu berarti high pass, terus baru low pass. Nah, sehingga karena dia meloloskan suatu tegangan tertentu ya, dengan mengukur quality factornya sehingga akan didapatkan cutoff tertentu, maka wide band pass filter ini akan meloloskan pada tegangan tertentu yang wide. Jadi kalau dalam hal ini itu high pass dulu baru low pass dulu, maka nanti yang akan terloloskan itu adalah yang kita inginkan, band yang kita inginkan. Nah, seperti pada gambar ini kan low pass terlebih dahulu baru high pass.
baru high pass gitu. Sehingga nanti yang bakal diloloskan adalah yang di antara low dan high dalam tertentu. Semisal contoh kita pengen meloloskan 20 sampai dengan 60 Hz. Misalkan yang itu yang ingin kita loloskan. Maka pada rentang 20 sampai 60 ini akan diloloskan oleh tegangan ke V out-nya ini. Akan terloloskan. Sementara yang kurang dari 20 misalkan ya, low frekuensinya itu adalah 20, maka yang kurang dari 20 ini akan di block atau di stop. Sehingga nilainya ini akan 0, jadi akan terblok atau akan ke ground gitu kan, karena di ground kan. Begitupun nanti yang di atas dari 60, misalkan ini 20 ini 60 ya, di atas 60 ini juga bakal di blok, akan di blok gitu. Jadi tidak dapat diloloskan. Nah, itu adalah wideband pass filter. Nah, lawannya dari wideband pass filter ini ada wideband reject filter. Artinya kita akan mereject pada rentang tertentu, pada band tertentu. Tetap karena dia wide, maka quality factornya atau cut off-nya ini akan besar. Nah, hanya saja karena dia lawannya dari pass filter, ya kan? Lawannya pass filter, di mana pass filter ini high pass baru low pass, maka di reject filter ini low pass dulu baru high pass. Sehingga kalau kita lihat grafik ya, ini kan grafik low pass filter baru grafik high pass filter. Nah, karena ini low pass filter dan ini high pass filter, maka ini akan mereject pada filter-filter tertentu, frekuensi tertentu. Maka yang di reject ini kita bisa lihat dari yang yang diloloskan ini, misalkan ya, di sini 60, di sini 20 ya kan. Maka kita bisa lihat bahwa yang rentang 20 sampai dengan 60 ini akan di reject oleh siapa? Oleh filter tadi. Akan terreject. Sementara yang lebih dari 60 dan lebih dari 20 ini akan terloloskan gitu. Jadi yang terreject pada band tertentu. Tapi karena quality factornya itu lebih kecil daripada 10, maka F cut off-nya juga akan kecil, sehingga yang diloloskan itu bakal wide. Nah, lawannya wide itu ada narrow atau disempitkan. Nah, karena dia narrow, maka quality factornya itu akan diperbesar, sehingga nanti F cut off-nya itu akan besar. Nah, ketika frekuensi cut off-nya ini besar, maka yang diloloskan ini akan lebih sedikit. Jadi narrow. Nah, misalkan cuma bisa 20 sampai 25 aja. Misalkan ini 20 sampai 30 kan. Maka yang ini akan diloloskan. Sementara yang kiri kanan ini akan di block. Nah, ini narrow band pass filter. Nah, lawannya band pass filter adalah band reject filter. Nah, ini yang biasa kita kenal sebagai notch nih. Narrow band reject filter. Notch filter ini biasa dipakai di institusi-institusi medis ya. Karena ada frekuensi-frekuensi tertentu yang memang akan di block. Contoh, ya balik lagi ya, kita ke narrow dulu deh. Narrow dulu ini quality factornya lebih dari 10. Jadi kalau wide itu kurang dari 10, kalau narrow itu lebih dari 10. Nah, sehingga F cut off-nya bisa kita lihat, F cut off-nya ini besar. Sehingga nanti yang terloloskan itu adalah yang terreject, ini yang terreject ya. Yang terreject itu akan lebih kecil. Misalkan gini, 20 sampai 30 saja. Itu yang yang terreject gitu. Karena kan ini lawannya ya. Ini akan terreject, ini akan ke ground kan atau di nol kan, ini akan coba di nol kan. Ya, pada rentang misalkan ini 20 ini ini 20 ini 30. Maka rentang 20 sampai 30 dia akan termampatkan atau istilahnya akan terblok gitu. Sementara kalau yang 0 sampai 20 ini akan terloloskan. 30 ya tadi di sini. 30 sampai seterusnya ini bakal diloloskan oleh band filternya. Nah, notch ini banyak ada. Contohnya apa? Contohnya beberapa alat yang berkaitan sama radiasi. Nah, ini ada frekuensi tertentu yang tidak boleh terloloskan dari alat-alat itu, yaitu adalah frekuensi 60 Hz. Nah, dalam dunia medis itu paling sering adalah 60 Hz itu tidak boleh diloloskan. Gitu. Nah, karena dia cuma 60 Hz, maka dia harus pakai notch filter. Narrow sedikit, karena kan cuma 60 doang, itu doang gitu kan ya, yang tidak terloloskan. Itu adalah narrow band filter. Seperti itu untuk band pass filter sama band reject filter. Nah, dari keseluruhan tadi dapat kita lihat nih bahwa si active filter ini dia lebih bisa diatur-atur sama engineering. Nggak ribet pengaturannya.
ya kan? Dia cuman mengatur komposisinya aja supaya kita bisa pertama meloloskan pada band tertentu. Itu jauh lebih mudah untuk lebih mengaturkan pada ingin pakai yang mana nih, pengen pakai low pass, high pass bisa juga gitu kan. Dan juga lebih mudah kalau misalnya kita pengen ngelolosin band-band tertentu dan dia nggak pakai loading karena pakai op-amp gitu ya. Dia nggak ada loading dulu nih, nggak kayak induktor yang harus nyimpen tenaga dulu gitu kan ya. Nah, sementara kalau op-amp ini enggak, karena dia komponen aktif, yang berarti pakai power dari luar. Nah, dan juga dia lebih murah karena harga induktor itu mahal ya. Nah, op-amp ini jauh lebih murah sehingga dia bakal lebih costless. Nah, itu tadi kelebihan dari active filter dan op-amp sebagai dari active filter. Itu aja mungkin yang kelompok kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.